bisa off cam. Baik, selanjutnya adalah paparan dari Ibu Husnul ya, Husnul Lutfi Marfuatun Nafi, guru ahli pertama, guru TIK dari MTSN 8 Gunung Kidul. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Waalaikumsalam. Andes Haji Risani MH selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Miftahul Falah MPD MSI selaku coach yang telah membimbing kami dan juga selaku moderator pada seminar kali ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Iska Rusmadi selaku mentor sekaligus Kepala Madrasah di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Perkenalkan, saya Husnul Lutfi Marfaatun Nafi, calon guru ahli pertama bidang TIK di Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Gunung Kidul. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Pembuatan Mini Blog sebagai media pembelajaran digital pada mata pelajaran informatika di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Sebagai guru informatika, saya menyadari bahwa pembelajaran di madrasah kami masih cenderung konvensional, metode ceramah masih dominan, sementara penggunaan media digital belum bervariasi. Akibatnya, motivasi dan partisipasi murid dalam pembelajaran informatika relatif masih rendah. Padahal dengan perkembangan teknologi saat ini, guru seharusnya menjadi pelopor dalam memanfaatkan media digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Ya Allah, astagfirullah. Kemudian untuk tujuan dan manfaatnya, bertujuan untuk mengimplementasikan nilai ASN berakhlak, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran informatika, mengembangkan kompetensi guru dalam teknologi digital, dan memberikan manfaat bagi guru, madrasah, dan juga bagi murid. Kemudian untuk identifikasi isu, dalam proses identifikasi saya menemukan 5 isu di madrasah, di antaranya yang pertama rendahnya etika peserta didik, kemudian kurangnya dukungan orang tua, kemudian rendahnya kemampuan membaca Al-Quran, dan belum efektifnya penggunaan media digital, baik sebagai media pembelajaran maupun media informasi dan promosi madrasah. Namun melalui analisis menggunakan metode APKL dan USG, isu yang paling mendesak dan relevan dengan tugas saya sebagai guru informatika adalah belum variatifnya media pembelajaran informatika berbasis digital di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Kemudian melalui analisis fishbone diagram ditemukan 4 faktor utama penyebab permasalahan. Yang pertama, dari atau sumber daya manusia, ada guru yang belum optimal memanfaatkan teknologi dan juga murid yang belum terbiasa belajar menggunakan media digital. Kemudian yang kedua, dari material atau perangkatnya, fasilitas komputer dan jaringan yang masih terbatas. Kemudian yang ketiga, dari metode pembelajaran masih berpusat pada guru. Kemudian yang keempat, dari milieu atau lingkungan, budaya digital di madrasah yang belum terbentuk. Solusi yang saya tawarkan adalah pembuatan mini blog sebagai media pembelajaran digital. Mini blog ini berfungsi sebagai wadah penyampaian materi, tugas, dan kuis interaktif yang dapat diakses murid kapan saja dan di mana saja. Selain itu, platform ini memungkinkan guru untuk terus memperbarui konten sesuai kebutuhan, sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, guru dapat memanfaatkan teknologi secara lebih efektif dan murid dapat belajar dengan cara yang lebih menarik serta kontekstual. Dalam perancangannya, saya menggunakan pendekatan design thinking yang saya terapkan ke dalam kegiatan-kegiatan seperti berikut. Kemudian berikut merupakan matrik dari rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan untuk membuat mini blog sebagai media pembelajaran digital. Dari 5 kegiatan, kemudian dijabarkan untuk tiap tahapan kegiatan beserta output yang dihasilkan. Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 berakhlak, serta kontribusi kegiatan pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan awal dalam pembelajaran menggunakan media digital. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu mengumpulkan dan menyusun materi sebagai bahan pembuatan media pembelajaran digital. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu menguji cobakan media pembelajaran
dan melakukan revisi sehingga media pembelajaran yang dibuat dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian kegiatan yang keempat, menyempurnakan tampilan dan isi konten media pembelajaran agar mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian di kegiatan yang kelima, monitoring dan melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas hasil aktualisasi dan memberikan saran sesuai hasil monitoring. Kemudian dalam setiap tahapan kegiatan saya berupaya menambahkan nilai-nilai ASN berakhlak antara lain yang pertama berorientasi pelayanan dengan menghadirkan media belajar yang mudah diakses dan bermanfaat bagi murid, yang kedua akuntabel yaitu bertanggung jawab terhadap proses dan hasil kerja, yang ketiga kompeten meningkatkan kemampuan digital dan pedagogik, kemudian harmonis menjalin komunikasi baik dengan mentor dan rekan sejawat, kemudian yang loyal mendukung visi madrasah untuk menjadi madrasah prima plus. Kemudian adaptif, terbuka terhadap teknologi dan inovasi baru, kemudian kolaboratif, bekerja sama dengan guru dan murid untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Dari matrik rancangan aktualisasi dan kaitannya dengan implementasi nilai ASN berakhlak, maka didapatkan angka total 30. Kemudian kegiatan aktualisasi ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 6 pekan, mulai dari 15 Oktober hingga 25 November 2025. Selama periode tersebut, saya akan melakukan serangkaian kegiatan mulai dari observasi kebutuhan, penyusunan materi, pembuatan konten, uji coba, hingga evaluasi akhir. Kemudian, tentunya dalam pelaksanaan nanti akan ada beberapa kendala yang mungkin muncul. Yang pertama, misalnya kesibukan mentor, sehingga konsultasi rutin sulit dilakukan. Untuk itu, saya akan menjadwalkan konsultasi pada waktu pagi sebelum jam kerja. Yang kedua, keterbatasan referensi dan literatur, saya antisipasi dengan berkolaborasi bersama guru dan senior. Kemudian, partisipasi murid yang rendah akan diatasi dengan melibatkan murid secara langsung dalam pembuatan konten mini blog. Kemudian di antaranya keterbatasan waktu saya atasi dengan memanfaatkan sumber belajar daring seperti tutorial YouTube dan template digital siap pakai seperti Canva. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan kegiatan berjalan efektif dan tepat waktu. Sebagai penutup, melalui kegiatan aktualisasi ini, saya berharap mini blog yang dibuat dapat menjadi media pembelajaran digital yang berkelanjutan. Dan langkah kecil ini saya ingin berkontribusi nyata dalam pembangunan madrasah yang berdaya saing di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk paparannya Ibu Husnul Lutfi Marfuatun Nafi. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor kepada Bapak Dr. Andes Iska Rusmadi. Disilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada Bapak penguji yang saya hormati, kepada Bapak moderator yang saya hormati, kepada Ibu Husnul Lutfi Marfuatun Nafi, SPD yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pagi hari ini saya bisa mengikuti realisasi aktualisasi daripada Ibu Husnul Lutfi Marfuatun Nafi, SPD, yang beliau bekerja ataupun berada di MTs Negeri 8 Gunung Kidul. Berkenaan dengan apa yang disampaikan di depan, dengan judul pembuatan mini blog sebagai media pembelajaran digital pada mata pelajaran informatika di MTs Negeri 8 Gunung Kidul, menurut saya ini sangat relevan sekali. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kita sedang dalam proses program digitalisasi madrasah. Sehingga dengan kegiatan ini, insya Allah nanti siswa MTs 8 Gunung Kidul ini menjadi siswa yang melek teknologi, ya. Jangan sampai mereka ini Oke, terlempar barangkali ya, Bu Husnul ya. Ya, mungkin Pak. Oke, baik.
selanjutnya semoga saya lewati dulu. Tadi sudah ada gambaran terkait dengan beberapa penguatannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dan penguatan ya dari penguji kepada Bapak Dr. Andes Haji Rizani MH. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam hormati warahmatullahi Bapak Mentor, yang kami hormati Pak Moderator serta Saudari Haji. Ini ini sebenarnya hampir mirip-mirip. Oke, saya lanjutkan. Oh iya, Ah. lanjut. Oke, baik. Mohon maaf Pak Rizani. Ya, lanjut, nggak apa-apa. Baik, Saya lanjutkan, Pak. silakan. Silakan Bapak. Silakan Pak Iska. Oke, yang berikutnya dengan adanya kegiatan yang direncanakan oleh Ibu Nafi ini sangat relevan sekali dengan kebutuhan hari ini, kebutuhan zaman ini. Karena kita harus menyiapkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang selain dia ini cerdas di bidang kurikulum ataupun di bidang pelajaran, tapi mereka juga harus cerdas di bidang teknologi. Kenapa? Untuk menyiapkan mereka ini menjadi generasi emas di tahun 2045. Sehingga dengan pelajaran yang akan dirancang oleh Ibu Nafi ini akan mengantar kepada para siswa menjadi siswa yang terampil, menguasai teknologi, bahkan akan membawa madrasah maju bermutu mendunia. Dan selain itu, tentunya akan membawa nama baik kepada madrasah. Kenapa? Anak-anak menjadi anak-anak yang terampil di bidang teknologi, sehingga mereka ini akan diterima oleh masyarakat, sehingga akan membawa kemajuan, kepercayaan kepada masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di MTs Negeri 8 Gunung Kidul. Demikian sebagai penguatan, sekali lagi mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Ibu Nafi ini memberi manfaat, memberi maslahat kepada madrasah, sehingga akan mengantar madrasah menjadi madrasah yang maju, bermutu, mendunia. Demikian yang bisa sampaikan, kurang dan lebihan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih Pak Pak Iska. Iska untuk penguatannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dan penguatan dari penguji kepada Bapak Isani. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Iskak selaku selaku mentor, serta Pak Miftahul Fala selaku moderator, serta saudara penyaji. Tadi terkait dengan rancangan aktualisasi, sebenarnya pada prinsipnya hampir sama lah, mulai dari yang pertama itu semuanya ke digitalisasi. Nah, cuma saya perlu memberikan penguatan terkait dengan materi yang nanti mungkin akan dibikin pada saat untuk menjadi bahan pembelajaran bagi siswa. Untuk agar dapat menyesuaikan dengan usia serta memang sesuai dengan alur silabus yang telah ditentukan. Jangan sampai nanti materi atau bahan itu bahan ajar yang mau dibikin itu jadi memberatkan para siswa. Nah, ini yang perlu kita pastikan dulu. Kemudian sama seperti yang terdahulu, kami berharap tadi sudah disampaikan tahapan-tahapan. Nah, kami berharap semua tahapan itu sesuai dengan rancangan ini. Jangan sampai nanti tiba-tiba muncul materi langsung, tapi tanpa tahapan. Saya yakin pasti untuk terkait dengan bahan dan lain sebagainya sudah dipersiapkan. Itu harus disesuaikan dengan silabus, harus disesuaikan dengan di mana nanti saudari untuk melakukan terkait dengan penguatan digitalisasinya bagi para siswa. Mungkin itu saja dari kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizani untuk pertanyaan dan penguatannya. Ada respon dari Bu Husnul? Dari itunya caranya Bu. Terima kasih. Cukup ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan penguatannya. Terima kasih dari mentor dari Bu Husnul, Pak Iska yang telah memberikan penguatan juga. Dan selanjutnya semoga nanti lancar Bu Husnul untuk realisasi dari eranya. Baik, saya rasa Terima cukup kasih, untuk Pak. paparan dari Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu, Pak Arisani, Pak Falah. Silakan. Selanjutnya adalah yang sudah hadir dari Pak Miftahul Zaman, sudah hadir untuk Belum mentornya. Bapak, masih ijaban. Pak Bu Vidya, Bu Vidya, Bu Vidya, yang sudah hadir siapa? Assalamualaikum Pak Fala. Saya sudah Eh,